الذي قال رسوله جاءه إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الجزء والرحمة ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته من كل هول من الأهوال المختلفين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسسين بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن واقف بهذا المسجد إن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatizah wal ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis taklim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih akan melanjutkan pembahasan hadis tentang babu fil mujahadah, bab yang memerintahkan kita untuk kita bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Nah, pada hari ini kita akan memasuki hadis yang keempat dari babul mujahadah atau hadis yang ke-98 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tafattara qadamahu faqultu lahu lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Muttafaqun alaih. Hadza lafzul Bukhari wa nahwuhu fi sahihaini min riwayati Al-Mughirah bin Syu'bah. Wallahu a'lam. Hadis yang keempat dari babul mujahadah, sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoinya. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqum, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqum, selalu bangun, ai bitahajjud. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bangun untuk ngapain? Melaksanakan sholat tahajud. Ini kan sholat yang merupakan salah satu akan menjadikan kita itu memiliki makom ataupun kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Sesuai dengan firman Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah berfirman, dan dari sebagian malam, kata Allah, fatahajjat bihi, maka bersalat tahajudlah kalian,
nafilatan lak, ya, yang merupakan suatu ya perintahnya sunnah atau nafilah, ya. Nah, ketika kita sudah rajin bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, janji Allah apa? Asa an yakuna rabbuka maqaman mahmuda. Ya, Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan makom. Apa itu makom? Kedudukan mahmuda yang sangat terpuji. Ya. Jadi kalau kita nih Bapak Ibu, ya, ketika ingin kita mencapai sesuatu, ya, ya, dalam kebutuhan hidup kita, ya, maka kita dianjurkan untuk ngapain? Selalu bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud walau rakaataini, ya, sekalipun hanya 2 rakaat, ya, tuh paling sedikit 2 rakaat, ya. Jadi nggak ada yang namanya tahajud itu 1 rakaat, nggak ada, ya, paling sedikit rakaataini, ya, 2 rakaat tuh. Baik. Minal laili, ya, yaitu dari sebagian malam, ya. Jadi kita dianjurkan oleh, ya, Allah dan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bangun malam itu enggak seluruh malam, kagak. Ya, jadi sepanjang malam tuh dari jam berapa sampai subuh, sampai subuh kita ibadah terus, enggak demikian. Ya, kita tidak dianjurkan atau disuruh untuk melaksanakan ibadah itu sepanjang malam. Ya, kenapa? Karena nanti, ya, yang akibatnya nanti itu, ya, akan menyebabkan kita apa itu? Menjadi lemas, ya, di siang harinya. Ya, hanya sekedar kita sebagian malam, taruhlah sejam atau 2 jam, ya, itu paling banyak, ya. Nah, kalau kita pengen tidur lagi boleh gak? Ya boleh, ya, sampai menunggu subuh, atau kalau kita memang sudah, ya, limit waktu, ya, mendekati subuh, ya udah nggak usah tidur lagi. Yang penting dari sebagian malam itu kita ngapain? Dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahajud walau rakaataini, ya, mengerjakan sholat tahajud sekalipun hanya sekedar 2 rakaat. Ya, tuh memang ujiannya berat Bapak Ibu sekalian. Ya, bangun malam itu memang waktu yang sangat berat. Beda halnya kalau kita begadang. Kalau begadang emang dari awal kita gak tidur, ya. Tapi kalau dari tidur, ya, kita pengen bangun untuk sholat tahajud, nah ini yang susah nih. Ya, tuh. Makanya kan Nabi mengajarkan, ya, kata Nabi saat kita bangun tidur, ya, tuh kita harus paksain. Kenapa? Karena di saat itu tuh setan lagi gelantungan banget di mati kita. Ya, makanya kita segera untuk menuju kamar mandi untuk ngapain? Berwudu. Ya, tuh kalau tuh kita mampu untuk melawan tuh godaan syaitan, kita berwudu, maka setan-setan tuh akan apa? Lari dari kita. Yang pertama kata Nabi, setan yang ngapain tuh? Ngegelantungin mati kita. Ya, berat bawaan itu kalau kita apa? Bangun malam untuk tahajud. Yang kedua, dia ngapain tuh? Ya, setan akan lari dari apa? Dari kaki kita yang kita itu dibikin berat untuk melangkah. Ya, itu. Dan yang ketiga, kita apa? Setan akan lari dari kita, ya, untuk apa? Jauh dari kita, ya, selama kita apa? Berwudu agar kita itu mudah untuk melakukan apa? Ibadah di waktu malam. Ya, jadi nggak dianjurkan untuk semua malam kita ngapain? Beribadah. Tuh, ya. Hatta tafattara qadamahu, ya. Lah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika dia bangun malam melaksanakan sholat tahajud dan lain sebagainya itu hatta tafattara qadamahu, ya, sampai, ya, kata Aisyah itu kedua kaki Nabi sampai bengkak. Ya, lah coba seumur hidup kita pernah nggak, ya, melaksanakan sholat waktu malam atau ibadah waktu malam sampai kaki kita bengkak, pernah nggak? Kenceng mau jawabnya, gue ya, belum pernah, ya. Ya,
Ya, kalau kita kan kita bilang, ya ada orang nanya, Pak Haji, kenapa nggak bangun malam? Kaki Anda lagi bengkak. Ya, kita tanya gitu, nggak sholat karena kaki kita lagi bengkak. Kenapa? Urat asam lagi kambuh, kan begitu. Ya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh dalam melaksanakan qiyamul lail, ya sampai kedua kakinya bengkak. Lah kenapa kakinya bengkak? Coba aja Pak, setiap satu rokaat Nabi baca surah Al-Baqarah. Bayangin, ya Al-Baqarah itu atwal suara, ya surah yang paling panjang, yang ayatnya ada 286 ayat, ya itu setiap satu rakaat. Dan Nabi juga setelah selesai satu rakaat itu, ya baca surah Al-Baqarah, Nabi ruku, dan rukunya itu waktunya sama saat seperti beliau membaca surah Al-Baqarah. Coba bayangin, ya bacaannya surah Al-Baqarah, waktu rukunya juga sama seperti dia membaca surah Al-Baqarah waktunya. Sujudnya juga demikian. Ya, waktu sujud pun sama waktunya dia itu ngapain? Ya, seperti dia membaca surah Al-Baqarah. Lah bagaimana nggak bengkak kakinya coba? Ya, lama berdiri, ya, tuh. Kan surah Al-Baqarah itu, ya, itu terdiri dari 2 juz setengah, ya, 2 juz setengah itu kan, ya, Alif Lam Mim, kemudian Sayaqulun, kemudian separuh daripada juz 3 Tilkar Rusul. Tuh. Nah, kita kalau baca di luar sholat aja itu 1 juz paling cepat berapa coba? Setengah jam. Ya, kalau ada yang cepat banget tuh ngebut bisa 1/4 jam dah. Ya. Lah bagaimana nih? Ya berarti memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hafalannya sangat kuat sekali. Ya, sehingga beliau begitu ya dengan gampang dan mudah untuk membaca surah Al-Baqarah dalam satu waktu sholat saja. Bayangkan. Ya, tuh. Makanya apa? Ya, nggak mustahil kalau kedua kaki Nabi sampai sampai bengkak. Ya, ini bininya nih, ya, Sayyidah Aisyah merhatiin, ya Allah, ya, kaki Nabi sampai bengkak, ya. Faqultu lahu, ya, melihat hal yang demikian, maka aku, yaitu Sayyidah Aisyah, berkata kepadanya, kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diucapkan Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah? Lima tasna'u hadza ya Rasulullah. Ya, kenapa engkau melakukan hal ini ya Rasul? Ya, artinya sholat begitu lama, ya, sampai bengkak kaki kamu, ya, kenapa kamu lakukan ini wahai Rasul? Kata siapa? Kata Sayyidah Aisyah. Ya, tuh. Kemudian dilanjutkan, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzanbika. Ya, bukankah, ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kamu yang telah lalu. Ya, tuh. Padahal kan kita tahu yang namanya nabi itu, seluruh para nabi itu maksum. Apa itu maksum? Terpelihara, ya, terjaga tuh dari segala macam dosa-dosa. Ya, tuh. Ini dijelaskan li'annal anbiya ma'sumun minal kaba'iri bil ijma' wa minas saghair. Ya, jadi para nabi itu, ya, terjaga atau terpelihara dari perbuatan dosa besar ataupun dosa yang kecil. Ini para nabi, ya, dijagain, enggak akan para nabi itu melakukan dosa besar ataupun dosa kecil. Ya, tapi mau melakukan ibadah sedemikian rupa. Ya, nah pertanyaannya kita, dosa kita udah diampunin belum? Atau Allah jamin nggak dosa kita bakal diampunin? Belum ada, Pak. Ya, nah para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad itu, ya, bukan saja dia itu dosanya dan diampunin, tapi sudah dijanjikan berupa apa? Surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kayaknya ini suatu ya,
perbuatan yang sangat-sangat apa? Sangat terpuji. Ya, Nabi nggak sombong. Ya, meskipun dia dosanya udah diampuni, dia terjaga, terpelihara. Kalau bahasa kita ini kan udah tinggal santai-santai doang kan? Ya, jangan seperti orang-orang, mohon maaf dalam tanda kutip, ya, yang rajin melaksanakan ibadah umroh, melaksanakan ibadah haji, ya kan? Itu kan orang yang ibadah sholat di Masjidil Haram satu kali itu kata Nabi kan apa? Ya, itu pahalanya sama dengan orang akan mendapatkan 100.000 pahala. Ya, sebagai contoh tuh orang sholat subuh di Masjidil Haram, ya, satu kali, berarti tuh orang udah melakukan apa? Pahala mendapatkan 100.000 kali orang sholat subuh. Ya, ketika dia pulang disuruh sholat subuh dibilang apa? Wah, gue sholat subuh gue udah banyak, udah lu aja sudah deh. Ya, gue udah sering umroh, ya, atau sering haji, ya. Lah emang seseorang itu, ya, masuk surga karena amalnya? Kan bukan. Ya, di sini pun dijelaskan nih, kata Al Imam An Nawawi, lan yadkhula ahadukum al jannah bi amalihi. Ya, seseorang itu nggak akan dimasukkan ke dalam surga itu karena apanya? Karena amalnya. Ya, tuh. Allah akan menilai suatu amal seorang hamba itu yang dilihat apanya? Kualitas atau kuantitasnya? Kualitasnya. Ya, bukan banyaknya tapi kualitasnya, ya, bukan kuantitas. Makanya kan Allah katakan dalam surah Al-Mulk itu apa? Ayyukum ahsanu amalan. Ya, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Ya, enggak Allah bilang ayyukum man aksaruhum amalan, bukan. Ya, bukan yang paling banyak amalnya. Ya, sedikit tapi berkualitas, ini subhanallah lebih utama daripada tidak sama sekali, tidak sekali. Ya, jangan banyak tapi niatnya salah, ini enggak akan apa? Mendatangkan atau memberikan suatu manfaat untuk dia nanti kelak di hari kiamat. Ya, itu. Makanya Nabi itu kan dia tahu, ya, bahwasanya seseorang dimasukkan ke dalam surga itu bukan karena apanya? Bukan karena amalnya, ya, betul. Wa ma ta'akhkhar, dan juga dosa-dosa yang akan datang. Ya, jadi dosa yang lalu dan yang akan datang sudah diapain oleh Allah? Diampunin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala, Nabi menjawab, ya, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Ya, tuh. Afala uhibbu, apakah aku tidak boleh, ya, tuh, an akuna abdan syakura, aku ini menjadi seorang hamba yang selalu apa? Bersyukur. Ya, emang nggak boleh apa? Coba bayangkan, syukurnya Nabi, ya, dengan dia mendapatkan begitu banyak, ya, kemuliaan yang Allah berikan dengan memperbanyak apa? Ibadah. Ya, makanya kita Pak, ketika kita diberikan sesuatu rezeki contohnya sama Allah, kita harus bertanya kepada diri kita, dengan sebab harta yang Allah kasih kepada kita, ini kita akan semakin jauh dari Allah atau dekat kepada Allah. Ya, lah kalau akan menjadikan rezeki itu kita jauh dari Allah, mendingan jangan berilah ya Allah. Ya, tuh, kita dikasih rezeki tapi ibadah kita apa itu? Ya, berkurang. Ya, nggak mau melakukan apa? Kebaikan-kebaikan yang menjadi perintah Allah dan perintah Rasulullah. Ya, dengan rezeki yang dia kasih justru dia memperkaya apanya? Memperkaya dan memperindah dirinya. Ya, makanya Nabi bilang jangan sampai seseorang itu pakaiannya lebih baik daripada apanya? Amalnya.
Ya, pakaiannya cakep banget, bagus, mahal, tapi ibadahnya, ya, yang terpenting itu yang paling baik apanya? Amalnya. Kalau pakaian mah nggak terlalu, ya kan? Kan dalam hadits kursi sudah dikatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Ya, Allah itu nggak akan ngelihat wajah rupa kamu, ya. Tapi yang Allah lihat apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya, yang Allah pandang, yang Allah lihat itu adalah apanya? Qulub, hati kita, wa a'mal, dan juga perbuatan kita. Ya. Tapi kalau pakaiannya cakep, mahal, ibadahnya lebih cakep, nah ini baik sekali itu. Ya, jangan terbalik, pakaiannya cakep, rapi banget, tapi ibadahnya apa? Enggak secakep pakaiannya. Nah, ini jangan sampai kata Nabi itu. Ya, walibasuhum ahsanu min amalih. Ya, pakaian yang dia pakai itu lebih apa? Lebih cakep daripada ibadahnya. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada kita, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Dan berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah apa? Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Makanya jangan sampai itu. Di sini ya dijelaskan wal makna annal maghfirata sababun likaunihi tahajjud syukran. Ya, bahwasanya pengampunan itu salah satu yang dapat menyebabkan seseorang diampuni dengan cara apa? Salat tahajud. Ya. Kita bisa mengukur Pak diri kita. Ya, kalau kita selalu malas dalam melakukan ibadah, ya, kita harus sadar berarti masih banyak apa? Dosa-dosa yang melekat pada diri kita. Ya, tuh. Tapi ketika kita ya memiliki semangat yang tinggi, ya, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah, berarti di situ kita masih diapain? Dibimbing oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Nah, agar kita ringan, gampang dan mudah melaksanakan ibadah kepada Allah, disuruh ngapain kita? Bangun malam. Biar apa ya? Biar dosa-dosa kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, karena yang menjadi sebab dosa seorang diampuni itu merupakan apa? Salah satunya melaksanakan sholat tahajud gitu, ya. Nah, syukur yang dimaksud ya oleh para ulama yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah asyukru. Apa sih syukur itu sebenarnya? Asyukru itu adalah al-i'tirafu bin ni'mati. Ya, yang namanya syukur itu al-i'tiraf. Apa tuh al-i'tiraf? Ya, al-i'tiraf itu artinya mengakui. Ya, tuh. Bin nikmah, dengan adanya apa? Nikmat yang Allah berikan. Ya. Kan nikmat Allah kepada kita, Pak, bukan nikmat dalam bentuk materi saja. Ya. Kita dikasih nikmat sehat, ya, panjang umur, ya, mata masih enak ngelihat, pikiran ya jernih, hati tenang. Itu semuanya nikmat bukan? Nikmat. Ya. Itu salah satu bukti ya ketika kita dikasih nikmat yang begitu banyak harusnya kita ngapain? Syukur. Lah kalau kita syukur berarti kita ngakuin kalau nikmat-nikmat Allah itu sampai kepada kita. Ya. Nah, mafhumnya kalau kita nggak pandai bersyukur berarti kita nggak apa? Iktiraf atau tidak mengakui kalau nikmat itu udah kita terima. Sekarang pertanyaannya, ya, kira-kira nikmat itu udah sampai sama kita apa belum? Pasti sudah. Ya.
Tapi kebanyakan orang nggak mau ngakuin atau lupa, ya. Hanya sedikit di antara hamba Allah yang mau bersyukur. Makanya Allah katakan wa qalilun min ibadiyasyakur, kata Allah. Ya, sangat sedikit di antara hambaku yang mau apa? Mau bersyukur atau mau mengakui atas nikmat-nikmat Allah yang mereka sudah terima. Itu namanya orang nggak ada terima kasihnya. Ya, orang udah dibantu ini, bantu itu, ya, sok banget nggak ada ucapan makasihnya. Ya, sampai kayak dibilang gua gak butuh bantuan lu, ya, aku nggak butuh bantuan kamu katanya. Padahal dia udah ngapain? Udah menikmati bantuan orang tersebut. Ya, tuh namanya tuh orang kufur nikmat. Ya, akuilah jerih payah orang lain, hargai. Ya, tuh jerih payah orang lain, bantuan orang lain. Ya, jangan sejuta kebaikan akan terhapus dengan satu kesalahan yang belum jelas kesalahannya itu. Ya, padahal tuh orang baik banget sama kita tuh. Ya, berjuta kebaikan, satu padahal dengar omongan dari orang, lu dibilang begini, marahnya naudzubillah min dzalik, padahal itu omongan belum tentu benar. Ya, hati-hati Pak. Tuh, kalau manusia kayak harus minta maaf, ya. Allah Subhanahu wa taala ini bukan jutaan lagi, miliaran kita udah dikasih nikmat. Ya. Tapi rasa syukur kita kurang kepada Allah, ya. Lah kalau kita enggak ada rasa syukur, berarti kita enggak ngakuin kalau nikmat itu kita udah terima. Ini yang dikatakan kufur nikmat. Ya. Tuh, orang enggak ada syukurnya. Ya, ibarat seorang istri dikasih uang belanja bulanan udah banyak, sebulan dikasih 10 juta, masih dibilang belum. Ya. Tuh, lu dikasih duit enggak sama laki lu? Boro-boro, paling seberapa duit gue dikasih duit katanya. Ya Allah. Ya, padahal 10 juta. Ya, setiap bulan anak satu sebulan 10 juta, banyak lebih gak? Banyak lebih, menang banyak tuh bini. Ya, menang banyak. Jangan sampai kita dikatakan orang-orang yang apa? Yang kufur nikmat tuh, ya. Nah, selesai hadis yang keempat, ya, tentang apa? Tentang apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesungguh-sungguhan beliau melakukan ibadah kepada Allah. Ya, ini namanya al-mujahadah. Ya, kita emang enggak malu apa Pak? Ya, kita enggak malu emang sama Nabi. Nabi yang dijagain, Nabi yang enggak punya dosa, Nabi yang udah dijamin masuk surga, masih semangat ibadah. Lah kita belum ada jaminan apa-apa. Ya, dosa masih ngambrak, jaminan surga kagak, maksiat lebih banyak daripada ibadahnya. Kok kita santai-santai aja? Emang kita enggak malu apa? Ya, seharusnya kita malu kepada diri kita, malu kepada orang lain, dan malu terutama kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Hadis yang berikutnya. Al-hadisul khamis an Aisyah. Ya, nah ini sanadnya dari Aisyah lagi. Radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridainya, annaha qalat, bahwasanya beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-'ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zara, muttafaq alaih. Wal murad al-ashru al-awakhir min syahri Ramadan, wal mi'zara al-izar wa huwa kinayatun an i'tizali an-nisa. Wa qila al-muradu tashmiruhu lil ibadah, yuqalu syadattu li hadzal amri mi'zari, ay tashammartu wa tafarragtu lahu. Ya. Nah, hadis yang kelima, ya, yang menjelaskan tentang kesungguh-sungguhan Nabi dalam beribadah. Ya, ini sebenarnya ngajarin kita, ya, nunjukin kita
harus selalu apa? Bersungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, ini dikisahkan kata Aisyah annaha qalat bahwasanya Rasulullah SAW idza dakhala al-ashru, ya, apabila Nabi sudah memasuki 10 hari terakhir, ya, 10 hari terakhir dari apa maksudnya nih? Daripada bulan suci Ramadan. Ya, nih, ibu-ibu terutama nih Bu. Ya, jadi Nabi, ya, kalau sudah mau masukin 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan, ahyal laila. Ya, Nabi apa? Selalu menghidupkan waktu malamnya dengan apa tuh? Dengan beribadah. Ya, kalau orang kita kan beda. Kalau udah menjelang Lebaran sibuknya ngapain? Ya, ibu-ibu pada bikin kue, ya, pada belanja ngecat rumah, ya kan gitu kalau Lebaran orang kita kan. Ya, untung ada Lebaran rumah kita dicat itu. Ya, cat, beli baju, sibuk pergi ke mall, ya kan, nyiapin rumah didekor serapi mungkin, ya, tuh. Ya bukan nggak boleh, ya, kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam rangka untuk memperindah diri kita dan rumah kita, ya. Tapi ingat nih, setiap tahun tuh ada 10 hari terakhir yang selalu diapain? Dikejar-kejar oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi aja ngejar, kok kita diem aja? Ya, tuh. Nah, Nabi mengejar 10 hari terakhir, ya, daripada bulan suci Ramadan itu dengan ahyal lail, menghidupkan waktu malam, diperbanyak ibadahnya. Ya, ibarat bahasa anak-anak sekarang gaspol. Ya, tuh. Semakin apa? Semakin gigih dalam beribadah tuh ketika sudah memasuki 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Ya. Lah, Nabi bukan dia egois hanya untuk dirinya saja beribadah. Tapi apa? Wa aiqadha ahlahu. Ya, Nabi juga ngebangunin keluarganya. Ya, ngebangunin anak istrinya, Pak. Ya, ini mohon maaf, kebanyakan kan kita nih Pak orang tua, mohon maaf ya termasuk saya. Kadang ngebangunin anak ada perasaan gak enak. Ya, biarin dia tuh anak capek banget kayaknya. Ya, kita biarin, kita aja orang tua ibadah. Ya jangan Pak. Ya, itu anak kan belum tentu seperti apa yang kita duga. Ya, jadi kalau anak kecil mungkin, ya, anak 2-3 tahun sampai 5 tahun, 6 jatuh contohnya itu, kalau dia memang perlu harus banyak tidur, dia memang perlu. Tapi kalau anak-anak udah menginjak remaja, apalagi udah dewasa, ya, anak-anak sekarang itu kesadaran untuk beribadah masih sangat kecil, Pak. Ya, bukan anak-anak orang atau anak siapa aja, semua, mau itu anak ustadz, anak kiai, ya, kalau namanya kesadaran untuk ibadah itu masih apa? Masih sangat minim sekali. Ya, makanya Nabi bilang, aiqadha, bangunin ahlahu, keluarganya itu. Ya, jangan pernah kita merasa bosan, apalagi segan untuk selalu mengajak siapa? Anggota keluarga kita melakukan ibadah kepada Allah. Ya, kan Allah sudah bilang, yang suruh kita jagain siapa coba? Diri kita dan keluarga kita. Ya, ku anfusakum wa ahlikum, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari apa? Ya, dari siksa api neraka. Ya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, tuh. Kenapa Pak? Karena nanti di akhirat itu kan ada riwayat mengatakan, kalau kita hanya sibuk secara pribadi beribadah, nanti itu anak kita bakal ngapain? Nuntut. Ya, dia bakal ngadu kepada Allah, ya Allah, ya aku tidak rela, aku tidak setuju kalau kedua orang tua aku dia enak-enakan di surga, sementara aku di mana? Di neraka. Emang kenapa? Waktu di surga dia hanya sibuk beribadah untuk dirinya saja. Ya, aku dibiarkan demikian tidak melakukan ibadah, dia hanya untuk dirinya saja. Oleh karenanya saat ini aku tidak ridho kalau beliau masuk surga sedangkan aku di neraka. Ya, oh begitu kata malaikat Ridwan.
Kalau malaikat Malik penjaga neraka itu. Ya akhirnya dipanggil ya untuk kedua orang tuanya. Fulan, sini. Benar nih apa yang diomongkan oleh anak-anak kamu. Kamu waktu dunia hanya sibuk dengan ibadah untuk diri kamu saja. Sementara kamu tidak memperhatikan apalagi ngajak keluarga kamu untuk beribadah. Ya, kira-kira bisa ngelak gak di sana nanti? Nggak akan bisa. Ya, itu udah jawab, udah kalau gitu pindah. Sekarang ente di neraka, anak ente di mana? Di surga coba. Ya. Lo kok bisa anak nuntut di sana? Ya bukan nuntut sebenarnya, kesalahan kita orang tua. Ya, yang egois hanya melakukan kebaikan untuk diri kita aja, tapi kita nggak mengajak atau menganjurkan anak keturunan kita untuk juga bisa beribadah bareng kepada kita. Tuh, ya. Kan saya bilang paling enak kita sama keluarga jangan bisa kumpul di dunia doang. Ya, kalau bisa nanti di surga juga bisa kumpul bareng anak keluarga kita itu. Indah sekali itu, Pak. Ya, kalau kita bisa apa? Menjadikan anak-anak kita itu yang selalu apa? Sejalan sama kita untuk mudah atau gampang melaksanakan ibadah. Tuh, ya. Dan Nabi ngapain? Ngebangunin keluarganya tuh, ya. Wajadda dan ya bersungguh-sungguh wasyadda al-mi'zarah. Ya, tuh. Syadda mi'zarah maksudnya apa tuh? Mengencangkan ya ikatan. Ya, tuh. Nah, di sini dijelaskan ya wa aiqadha ahlahu lis-salati tanbihan lahum ala fadli tilkal awqat. Ya. Kenapa Nabi mengajak keluarganya untuk beribadah? Karena Nabi bilang, "Yuk anak-anakku, keturunanku, manfaatkan waktu yang sangat-sangat mulia ini dengan kita beribadah." Tuh, di 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Apalagi di situ ada satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Tuh, Pak. Ya, tuh. Pastilah kita akan mendapatkan itu, ya. Tuh. Wasyadda mi'zarahu. Nabi juga apa? Mengencangkan ya ikatannya. Tapi yang dimaksud syadda mi'zar di sini adalah wa huwa kinayatun an i'tizali an-nisa. Ya, maksudnya adalah suatu kata atau ungkapan kinayah. Ya, bukan maksud arti yang sebenarnya, bukan ngencengin kain gitu pakai gesper, bukan. Ya, maksudnya apa? Adalah i'tizal an-nisa. Ya, Nabi agak apa tuh? Ya, menjauhi sedikit dari siapa? Dari istrinya. Ya. Ada yang bertanya, loh kan menggauli istri juga hukumnya ya wajib atau sunnah? Nah, memberikan ya apa namanya hak kepada istri ya itu wajib atau sunnah? Wajib ya. Tapi Nabi bilang ini waktu datangnya nggak tiap hari, setahun sekali. Bini yang tahu agama bakal ngerti, ya bakal tahu kalau nih malam 10 hari terakhir jarang-jarang adanya itu. Ya, akibatnya Nabi apa? Sedikit menjauhi istrinya, ya. Tapi kita yakin istri Nabi pasti orang-orang yang apa? Yang solehah semua, karena beliau mereka mendapat gelar apa? Ummahatul mukminat, ibu-ibunya para orang-orang yang beriman tuh ya. Jadi bukan maksud itu apa namanya tuh ya Nabi ninggalin istrinya, bukan ya tuh. Maksudnya adalah apa? Tashmiruhu lil ibadah ya tuh. Maksudnya adalah apa? Untuk lebih memaksimalkan lagi dalam beribadah. Ya kan? Kenapa? Nabi tahu tentang keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan, khususnya di malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Ya. Nah, mudah-mudahan kita semua ini diberikan apa? Kekuatan, ya, diberikan hidayah dan taufiknya untuk kita bisa selalu melakukan ibadah dengan kita mengajak anak keturunan kita untuk bisa bersama-sama melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. Cukup 2 hadis yang kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang mau ditanya silakan.